Dan mohon maaf, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau dulu. Nama Pak Irfan Fernandi, SIP MIKOP. Beliau lulusan Strata 2 Magister Ilmu Komunikasi Unpas Bandung. Jabatan beliau di MTS Nurul Muna, Kepala Madrasah MTS Nurul Muna, Kecamatan Bojong. Sampai dengan sekarang. Sekian, saya persilahkan kepada Bapak Irfan selanjutnya untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Pak Irfan, sudah siap? Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan, Pak. Bu Jaja, suara saya bisa terdengar jelas? Ya, bisa, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ya, alhamdulillah, soalnya di sini kondisi agak hujan. Tadi sore hujan besar, takutnya suaranya terputus. Ya, terima kasih kepada Bu Jaja dan Bu Uwel selaku host dan juga selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan sebagai syarat untuk pemenuhan tugas dari VCT ini. Adapun yang akan saya presentasikan pada malam hari ini sebetulnya bukan materi yang baru, bukan sesuatu yang baru. Saya yakin Ibu, Bapak yang hadir pada malam ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komunikasi. Di sini saya hanya sharing saja, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengajari, tapi yang saya harapkan justru nanti setelah beres presentasi ini ada diskusi yang nanti mudah-mudahan dari hasil diskusi itu justru menghasilkan sesuatu atau sesuatu ilmu yang baru. Baik Ibu Bapak, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibu. Saya mulai share ya, Bu ya. Ya, baik, Pak. Silakan, Pak. Masih belum terlihat, Pak? Sudah terlihat belum, Bu? Belum, Pak. Nah, sekarang sudah terlihat. Hanya yang terlihatnya video Bapaknya. Materinya sudah belum, Bu? Materinya sementara untuk materinya saya ketikkan dulu ya, Bu ya. Takutnya berat. Boleh. Kalau di saya belum terlihat. Kalau di Bu Jaja gimana, Bu? Iya, sama. Materinya belum di desktop saya belum nampak, Pak. PPT Bapak belum nampak. Kalau boleh saya bantu, Pak. Share di saya Bentar. saja ya. Nah, sip. Udah sekarang. Sudah, Bu? Ya, iya, sudah Pak. Ya? Ya. Ya, baik Ibu Bapak, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu komunikasi efektif untuk tenaga pendidik
sebetulnya ini bukan lebih kepada teoritif daripada aplikatifnya, karena secara aplikasi kemampuan komunikasi seseorang itu akan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini secara teori kita bisa berbagi. Halo Pak, Ya, suara Pak Irfan kayaknya kurang terdengar dengan jelas Pak. Halo, Bu Jenja? ya. Sekarang gimana Bu? Iya. Nah, jelas, sekarang silakan. ya. Ya. Silakan, jelas Pak. Ya. Ibu Bapak, komunikasi itu sebetulnya suatu kemampuan yang dari mulai bayi, bahkan ada penelitian, sebetulnya kemampuan komunikasi itu dimulai ketika kita berada dalam kandungan. Ketika anak manusia diberikan ruh pada waktu tertentu, itu kemampuan komunikasi sudah ada dalam tiap pribadi manusia itu sendiri. Makanya selalu ada penelitian yang mengatakan bahwa bayi dalam kandungan itu katanya sudah bisa untuk menyerap apa yang ada di luar kandungan. Makanya para ustadz biasanya menyuruh ibu-ibu yang sedang dalam kondisi hamil itu, biasanya menyuruh kepada ibu-ibu itu untuk rajin berdoa, atau misalkan rajin-rajinlah untuk membaca Al-Quran, karena memang secara komunikatif anak yang dalam kandungan itu sudah bisa menyerap apa yang diucapkan atau misalkan apa yang sedang terjadi di luar kandungannya. Kalau misalkan kita umat Islam selalu menstimulus dengan cara berdoa, menstimulus dengan cara menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau misalkan untuk orang-orang yang di sana biasanya orang-orang yang meneliti dari kejadian ini, biasanya mereka menggunakan stimulus atau rangsangan itu, mereka menggunakan musik-musik yang klasik katanya, karena secara teori musik klasik itu dapat merangsang intelijensi calon bayi yang ada dalam kandungan. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, jadi komunikasi itu sebetulnya bakat alam manusia yang memang sudah dimiliki secara alami. Tapi kita juga banyak yang menganggap jika komunikasi itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata komunikasi itu adalah suatu proses yang memang sangat kompleks. Kenapa disebut proses yang kompleks? Komunikasi itu melibatkan tidak hanya kita saja, tapi juga melibatkan orang lain, bahkan banyak orang. Kita mulai dari basic, Ibu, dari dasar dulu. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih sebetulnya yang disebut dengan komunikasi? Secara teori, komunikasi itu asal katanya itu berasal dari bahasa Latin yang dalam artinya yaitu suatu proses yang membuat sama atau to make common. Sama di sini garis bawahnya yaitu kata sama ini. Jadi kata sama di sini membuat sama itu pertama dari sisi pesan, yang kedua dari sisi persepsi terhadap pesan itu sendiri, lalu yang ketiga nanti samanya itu adalah sesuatu yang dikehendaki dari proses setelah komunikasi atau proses setelah pesan itu tersampaikan. Ya, ini saya ambil dari salah satu ahli komunikasi, Conger dan Ross, mengartikan bahwa komunikasi itu adalah mengirimkan pesan dan meminta pihak lain memahami pesan tersebut. Nah, jadi saya balik lagi ke yang awal. Jadi yang membuat sama di sini adalah persepsi terhadap pesannya itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita seharusnya berkomunikasi itu?
proses komunikasi itu sendiri, Iya, ya, nggak apa-apa. dalam proses komunikasi itu sendiri, tadi yang seperti diungkapkan, yang pertama pokok permasalahannya itu ada pesan. Pesan, dan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, itu ada yang disebut dengan komunikator dan juga ada yang disebut dengan komunikasi. Ada yang sebagian para ahli komunikasi tidak menggunakan kata komunikasi, tapi dia menggunakan kata komunikan. Saya lebih mengambil dari pendapatnya Profesor Deddy Mulyana yang mengatakan bahwa sebetulnya yang dinamakan komunikan itu, justru yang dinamakan komunikan itu adalah komunikator dan komunikasi. Jadi komunikator ini yang pertama kali menyampaikan pesan, komunikasi adalah orang yang atau pihak yang menerima pesan. Dari komunikator inilah pesan disampaikan, di mana pesan ini bisa disampaikan dengan berbagai macam media. Bisa secara langsung atau juga bisa menggunakan media. Seperti yang pada malam hari ini kita lakukan, kita menggunakan media elektronik. Lalu pesan akan diterima oleh pihak komunikasi. Dari pihak komunikasi inilah nanti ada umpan balik atau feedback yang nantinya akan diterima oleh komunikator. Jadi secara garis besar proses komunikasi itu seperti ini prosesnya. Nah, sedangkan proses yang tadi kalau misalkan diterapkan komunikasi grup atau komunikasi massa atau dengan komunikasi yang lebih besar seperti yang biasanya kita laksanakan sehari-hari dalam proses kegiatan belajar mengajar, tentunya untuk tenaga pendidik, di mana source ini komunikator bisa juga dikatakan sebagai source atau sumber dari komunikasi itu sendiri. Dia menyampaikan pesan di mana receivernya banyak. Ini menggunakan kata istilah lain, kalau tadi komunikator, kalau sekarang ini menggunakan istilahnya source sama receiver, sumber pesan dan receiver itu penerima pesan. Menggunakan channel atau tadi bahasanya media, pesan tersampaikan kepada receiver, lalu kemudian dari receiver sendiri itu ada feedback. Ketika di dalam kelas, posisi kita biasanya di sini karena kita sebagai tenaga pendidik, karena di source, kita berusaha untuk menyampaikan message atau pesan tersebut kepada receiver atau anak didik kita. Dan dari anak didik kita inilah kita mengharapkan adanya feedback atau umpan balik. Ketika proses ini berjalan dengan baik, bisa dikatakan maka proses kegiatan belajar mengajar sendiri tersebut bisa dikatakan baik juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang utamanya, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi dikatakan bisa efektif ketika feedback yang dari komunikasi atau dari partisipan itu sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Jadi, saya kembalikan lagi ke slide yang awal. Jadi, komunikasi efektif itu ketika tidak hanya sampai pesan itu ke receiver, tapi ada feedback yang di mana umpan balik ini sesuai dengan harapan tujuan awal dari komunikator menyampaikan pesan. Kalau misalkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, misal pesan yang akan kita sampaikan itu biasanya dicek ulang feedbacknya itu dengan kata-kata seperti ini misalkan. Anak-anak mengerti nggak? Ketika anak-anak itu menjawab, ya Bu, kita ngerti. Lalu dicek lagi feedbacknya itu bisa dengan penugasan, bisa dengan PR, atau biasanya kita tanya balik anaknya, atau misalkan dengan adanya remedial dan sebagainya. Ketika kita menyampaikan materi dan anak bisa menerima materi tersebut dan bisa mengumpan balik, apalagi sampai mengkreasikan umpan balik tersebut, misal ketika kita menyampaikan ke anak bahwa 2 tambah 2 itu adalah 4,
maka si anak itu satu paham terhadap pesan yang kita sampaikan, dan si anak tersebut juga pesan itu dikreasikan lagi. Misalkan kalau misalkan 2 tambah 2 itu sama 4, ketika si anak itu bisa mengkreasikan, maka mereka akan berpikir bahwa 4 dikurangi 2 pun hasilnya 2. Nah, itulah yang dinamakan dengan komunikasi efektif. Jadi, proses komunikasi efektif itu dengan sasaran, feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Pertama, komunikasi efektif itu adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kita garis bawahi Ibu Bapak sekalian dalam menghasilkan perubahan sikap. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu komunikasi efektif untuk tenaga pendidik, di mana tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah adanya perubahan sikap. Sehingga komunikasi yang efektif untuk pendidik pun sama, yaitu adanya perubahan sikap yang di awal memang ditujukan oleh komunikator itu sendiri. Lalu ada pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan tadi. Nah, lalu Ibu Bapak sekalian, komunikasi efektif itu bisa berjalan ketika kita mengetahui dulu macam-macam dari komunikasinya. Pertama, komunikasi efektif itu dari cara penyampaiannya bisa secara lisan, tertulis, atau elektronik. Sehingga komunikasi efektif itu tidak pada formula tertentu, komunikasi efektif itu tidak pada rumus tertentu, tetapi komunikasi efektif itu lebih kepada situasi dan kondisi, atau situasional dan kondisional. Ketika proses penyampaian lisan tertulis itu ternyata dinilai tidak efektif, maka kita bisa menggunakan media elektronik. Begitupun dengan kemasannya. Ketika komunikasi verbal tidak efektif, maka kita juga bisa menyampaikan pesan itu lewat non-verbal. Kalau misalkan non-verbal itu ternyata dinilai lebih efektif. Dan Ibu Bapak, ternyata manusia itu 75% lebih banyak menggunakan bentuk kemasan komunikasi secara non-verbal. Sadar tidak sadar, sengaja tidak disengaja, justru kebanyakan manusia pada umumnya mayoritas itu lebih banyak menggunakan komunikasi secara non-verbal. Lalu ada dari sisi keresmian pelaku, apakah kita mau berkomunikasinya secara formal atau non-formal? Karena komunikasi formal itu tidak menjamin komunikasi itu bisa efektif. Misalkan ketika kita mau membeli bakso, Bu, ibu-ibu biasanya suka jajan bakso. Kalau misalkan kita menggunakan komunikasi formal, dalam artian dari sisi bahasa, dari sisi urutan kalimat, dan lain sebagainya, itu akan dipandang tidak efektif. Misalkan contoh, ketika kita mau membeli bakso ke pedagang langganan kita yang suka dari jualan di memakai atau menggunakan roda. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa baku, Mas, tolong saya mau membeli 1 mangkok bakso. Dari sisi kebahasaan itu mungkin bagus, mungkin baik, dan mungkin benar. Tetapi dari sisi komunikasi akan lebih efektif ketika bahasa yang panjang tadi hanya menggunakan dengan bahasa nonverbal yang mungkin justru sangat tidak nonformal sekali, cukup dengan kita mengacungkan jari atau menepuk tepuk tangan sekali untuk mendapatkan perhatian dari si Mas. Dengan mengacungkan 1 jari, pesan itu diterima oleh tukang bakso. Karena tukang bakso dengan dengan tukang bakso itu menangkap pesan dari kita, melihat kita mengacungkan 1 jari, tukang baksonya sudah tahu, oh yang membeli itu
yang barusan manggil itu dia berkeinginan untuk membeli 1 mangkok bakso. Jadi Ibu Bapak, yang formal ini tidak selamanya efektif. Tetapi tentu saja untuk kondisi atau situasional tertentu, formal itu harus kita laksanakan. Lalu dari sisi pasangan komunikasi, ini ada intra dan juga ada interpersonal. Intra dan Ibu Bapak, ternyata kita itu lebih banyak berkomunikasi secara intra dibandingkan dengan inter. Intra artinya kita berkomunikasi dengan diri sendiri, sedangkan inter maksudnya kita berkomunikasi dengan orang lain. Ada kajian khusus untuk masalah intrapersonal ini, di mana komunikasinya melibatkan proses Halo Pak Irfan. verbal itu ada lewat lisan dan juga lewat tulisan, menggunakan huruf, kata, dan kalimat. Itu adalah komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal yang tadi saya katakan bahwa 75% kita itu seringnya menggunakan komunikasi nonverbal, hanya saja kita tidak menyadarinya. Tanpa kata-kata, itu kata kuncinya, bisa menggunakan ekspresi wajah atau bisa juga menggunakan gerakan tubuh. Tapi biasanya kita berkomunikasi itu biasanya menggunakan kombinasi antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Ya, yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal, saya jabarkan lagi. Kenapa nih saya jabarkan? Karena yang tadi Bu, 70%, 75% kita lebih banyak menggunakan komunikasi nonverbal. Pertama, penampilan fisik itu adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Ada sebuah anekdot, you are what you wear, kamu adalah apa yang kamu pakai atau yang kamu gunakan. Secara tidak sengaja, secara tidak sadar, Ibu dan Bapak, ketika kita menggunakan pakaian, ketika kita menggunakan baju, celana, atau misalkan aksesoris yang lain, kita sedang berusaha untuk menampilkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita ingin mendapatkan nilai dari orang lain atau dari proses komunikasi. Ya, mangga Bu Jaja, mangga. Oke. Ibu Bapak, di sini ada ekspresi wajah. Salah satu komunikasi nonverbal. Yang uniknya Ibu Bapak sekalian, kita boleh berbeda-beda, bermacam-macam karena Allah memang menciptakan kita bersuku-suku dan juga Allah juga menciptakan kita berbagai macam bahasa. Tetapi ada yang unik, untuk masalah ekspresi wajah, ternyata kita diberikan ekspresi wajah dengan presentasi yang sama, dengan presensi yang sama. Jadi ekspresi wajah ini tidak tergantung daripada latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang usia dan segala macamnya. Ternyata ekspresi wajah ini seluruh manusia yang ada di dunia itu menggunakan ekspresi wajah yang sama untuk emosi-emosi yang sama juga. Contoh, ketika kita sedih, Ibu Bapak sekalian, saya yakin ini bisa menilai bahwa model yang ada di sini adalah ketika kita sedih, ini menangis, ini pun sedih, ini senang, tersenyum biasa, ini dalam kondisi khawatir, ini kaget. Kenapa Ibu Bapak bisa menilai seperti itu?
Karena memang secara makroekspresi atau ekspresi wajah itu kita mempunyai pemanaan yang sama untuk manusia. Satu lagi aja Bu, untuk materinya Bu Jaja ya, karena terlalu lama. Boleh Pak. Untuk komunikasi efektif ini ternyata Ibu, selama ini mungkin anggapan kita agak jauh dari apa yang kita harapkan. Selama ini justru kita menilainya bahwa komunikasi yang paling sulit itu adalah komunikasi berbicara. Apalagi ketika kita harus berbicara di hadapan orang banyak. Ternyata, Ibu Bapak sekalian, skill komunikasi yang paling susah itu, yang paling sulit itu adalah komunikasi mendengarkan. Dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin pemanaannya sama antara hearing dan listening. Kalau dalam bahasa Inggris beda antara hearing dengan listening. Hearing itu atau hear itu ternyata hanya proses mekanikal telinga kita untuk menerima rangsangan gelombang suara. Tapi kalau misalkan active listening atau misalkan mendengar aktif, atau saya lebih membahasakannya dengan menyimak, itu ternyata kemampuan untuk active listening itu lebih susah daripada berbicara, lebih susah daripada menulis, dan lebih susah daripada berintrospeksi. Nah, Ibu Bapak sekalian, kenapa active listening ini skill komunikasi yang dianggap paling susah? Karena proses menyimak ini ternyata membutuhkan kemampuan tidak hanya indera pendengaran saja, tapi juga indera-indera yang lainnya. Itu harus bisa aktif. Di sini ada kejelasan berpikir, kita dituntut untuk bisa menyerap dan menyimpulkan pesan, kita juga harus menunjukkan ada rasa tertarik dengan pesan tersebut. Lalu selain juga mendengarkan gelombang suara, di sini juga kita berusaha untuk mendengarkan perasaan orang lain, untuk menyimak perasaan orang lain. Ada juga di sini ada juga refleksnya, menghindarkan diri kita sendiri dari prejudis atau misalkan prasangka, dan juga kita harus menghindari dari adanya atau distraction. Ibu moderator, karena kita terbatas oleh waktu. Iya, iya. Irfan, baik. Silakan semua partisipan yang ada di room meeting ini. Barangkali ada yang mau bertanya. Dan mohon maaf sebelumnya, silakan yang belum isi presensi kehadiran, silakan segera diisi ya, Ibu Bapak. Terima kasih. Kemudian sekarang silakan buka untuk sesi tanya jawab. Bisa langsung, secara langsung atau lewat chat yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya Bu ya. Mari silakan. Silakan barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang pemaparan materi untuk komunikasi efektif ini. Silakan bisa langsung ditanyakan ke presenternya langsung ya Pak Irfan. Iya, untuk sementara belum ada Pak Irfan. Kayaknya dilanjutkan dulu saja Pak, ditambahkan materinya sambil menunggu peserta yang bertanya. Gitu ya Pak ya. Halo Pak Irfan. Ya Bu. Ya, ini untuk kalau saya dilihat di room chatnya belum ada yang bertanya Pak. Mungkin masih asik menyimak materinya Pak. Jadi
kayaknya ditambahkan saja dulu Pak, materinya dilanjutkan. Jadi saya lanjut aja nih Bu. Iya, iya. Sambil saya melihat juga ya Pak ya, barangkali ada yang bertanya di room chat atau berbicara langsung. Silakan Pak Irfan di room chat. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua dalam proses komunikasi, karena kita yang hadapi itu kan manusia. Untuk benda yang dianggap kita mati saja, kita biasanya kalau misalkan apalagi orang-orang yang dari Nahdlatul Ulama, ketika kita mengaji, ketika kita ada hadiah atau syukuran atau apapun itu, biasanya suka ada air, baik itu dalam bentuk dalam wadah gelas atau misalkan dalam wadah botol, di mana air itu kalau misalkan untuk orang awam biasanya mereka menganggap air itu sebagai air doa. Tapi secara teori ini ada penelitian pernah oleh orang komunikasi juga, Ibu Bapak, yang dilakukan oleh ahli komunikasi dari Jepang, yang ternyata ketika air itu diberikan ucapan rangsangan atau pesan yang sifatnya baik, yang sifatnya halus, dengan intensitas volume yang tidak terlalu kasar, ternyata setelah diteliti butir-butir air atau kristal-kristal air itu semakin menguat, Ibu Bapak. Beda lagi dengan segelas air yang mendapatkan perlakuan kasar secara komunikasi dengan pesan yang jelek, dengan pesan yang kasar, dengan volume, dengan intensitas volume yang tinggi, itu kristal-kristal dari air itunya merenggang. Nah, ini salah satu bentuk kearifan dari orang tua kita dulu. Kenapa mereka ketika proses doa, ketika proses itu selalu menggunakan media air. Kalau misalkan segelas air itu diberikan rangsangan dengan bahasa-bahasa yang baik saja seperti itu, apalagi air tersebut diberikan rangsangan dengan menggunakan kata-kata yang paling agung, tentunya untuk umat Islam itu menggunakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, makanya kenapa ketika pengajian itu suka ada air. Maksudnya gini, Ibu Bapak, proses komunikasi itu ternyata untuk benda yang kita anggap mati saja itu bisa merubah zat, atau misalkan bisa merubah unsur, atau bisa merubah karakter dari benda mati tersebut. Apalagi ketika yang kita hadapi itu adalah makhluk hidup, tentunya dalam hal ini manusia. Jadi proses komunikasi itu kekuatannya sangat kuat sekali untuk merubah karakter, untuk bisa merubah sikap. Dalam hal ini kita sebagai pendidik, disinilah efektivitas kita sebagai pendidik, bagaimana caranya menggunakan komunikasi untuk merubah karakter kita menuju sesuai dengan arahan atau tujuan pendidikan, tentunya menuju pendewasaan karakter. Ibu, barusan sepertinya ada yang mau bertanya, Bu. Ya, ini Pak Irfan, mohon maaf, di pause dulu materinya Pak ya. Ini ada yang bertanya Pak, ini dari Ibu Heni, apakah untuk menjadi listening yang baik diperlukan latihan khusus Pak? Silakan Pak. Ya, latihan khusus bisa, itu dari Heni ya Bu ya? Iya. Selamat malam Bu Heni, Assalamualaikum. Ibu Heni, untuk latihan khusus, kalau misalkan untuk latihan ada, memang untuk latihan khusus ada, tapi akan lebih efektif kemampuan kita listening itu ketika kita lebih membiasakan diri kita sendiri untuk menjadi penyimak. Saya menggunakan bahasanya bukan pendengar ya Bu ya, penyimak yang baik, seperti itu. Ada anekdot seperti ini Bu Heni. Menyimak itu akan terasa sulit, akan terasa susah ketika kita harus menyimak sesuatu pesan, tentunya
ketika kita harus menyimak pesan yang sama, disampaikan oleh orang yang sama, dan itu tersampaikannya berulang-ulang. Nah, ini makanya kenapa kita selaku orang tua, kita selaku pendidik, kita juga dulu pernah muda, kita juga dulu pernah menjadi seorang anak, makanya dulu kita sering susah untuk menerima nasihat dari orang tua. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk listening pada saat itu belum berkembang. Pesan yang disampaikan oleh orang tua juga itu saja pesannya, nah jangan nakal, nah jangan apa, nah jangan seperti apa. Lalu disampaikannya juga oleh orang yang sama, dan tersampaikannya pun dengan intensitas yang sering. Nah, seorang pendengar yang baik, seorang penyimak yang baik, tidak dikatakan baik apabila dia merasa bosan untuk mendapatkan pesan yang sama dan disampaikan oleh orang yang sama. Sementara seperti itu dulu, Bu Ulpah, Bu Heni. Ya. Baik, Bu Heni, semoga pertanyaannya terjawab ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak Irfan, izin bertanya, saya Imarismayanti dari Purwakarta. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang, terutama di saat kita sedang meeting untuk meyakinkan audiens, katanya Pak. Silakan Pak. Ya, untuk seperti yang tadi saya katakan Bu, yang namanya komunikasi efektif itu tergantung situasional dan kondisional. Yang pertama, supaya kita bisa meyakinkan audiens yang ada, pertama kita harus survei dulu Bu, atau kita punya pengetahuan terhadap audiens kita, latar belakang mereka seperti apa, terus diversitasnya seperti apa, pengelompokan mereka seperti apa, kemudian juga gender gimana, sehingga pesan materi yang akan kita sampaikan itu mudah untuk dicerna oleh mereka sesuai dengan kondisi dan situasional yang mereka rasakan pada saat itu. Kemudian itu dari sisi audien atau dari sisi receiver-nya. Kemudian dari sisi komunikatornya, ada sebuah peribahasa yang mengatakan seperti ini Bu, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Nah, untuk komunikasi, anekdot seperti itu sebetulnya kurang berlaku Ibu Bapak. Kenapa? Karena untuk komunikasi justru tampilan komunikator dulu yang paling utama. Sehingga kenapa di bank atau misalkan SPG atau orang yang memasarkan produk, itu penampilannya sangat diutamakan. Karena memang tampilan dari komunikator pun itu akan mewakili pesan yang akan dia sampaikan. Jadi Bu, pertama dari sisi komunikatornya pun harus diperhatikan, lalu yang kedua dari sisi audiensnya pun kita sebagai komunikator harus punya pengetahuan dulu tentang audiens yang akan kita hadapi. Setelah itu pesan yang akan tersampaikan akan lebih mudah untuk mereka pahami. Demikian Ibu. Iya. Terima kasih Pak Irfan. Gimana Bu Ima? Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dengan baik ya. Kalau nanti ada yang jelas, silakan bisa langsung saja menghubungi atau japri Pak Irfan. Selanjutnya, Ibu, mohon maaf, Ibu Bapak serta materi untuk komunikasi efektif ini, silakan yang belum mengisi presensi kehadiran, maka silakan diisi terlebih. Selanjutnya masih ditunggu ya, silakan yang mau bertanya untuk materi kali ini boleh langsung di chat atau langsung diangkat tangan. Atau di sini ada raise hand ya, silakan. Nanti Bu Jaja. Halo Bu Jaja. Ibu? Iya. Bu Jaja? Iya. 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 Iya, silakan. Sepertinya belum.
Iya, Pak Irfan? Ya, Bu. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi, Pak. Alhamdulillah. Iya, gimana materi sudah tersampaikan semua ya, Pak? Saya kira sudah cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Masih Bagaimana? masih ada waktu, Bu. Kita didurasikannya 1,5 jam sampai 20.30. Lanjut lagi. Iya, kalau masih ada yang mau disampaikan Iya. atau yang didiskusikan, dipersilakan. Ya. Boleh. Silakan Pak Irfan. Barangkali ada yang masih yang masih disampaikan, silakan. Ya. Nah, seperti halnya tadi, Bu, ketika kita berhadapan dengan zat mati atau misalkan tadi saya mencontohkannya air, ada lagi penelitian yang perlakuannya sama, tapi kalau tadi menggunakan media air, kalau sekarang itu menggunakan tumbuhan. Ada sebuah penelitian, buah-buah pot dengan tanaman yang sama, dengan ukuran yang sama, tapi mendapatkan perlakuan pesan yang berbeda. Yang pot 1, katakanlah pot A, itu mendapatkan perlakuan dengan diperdengarkan pesan melalui musik, itu menggunakan musik yang keras-keras, misalkan musik metal, musik rock, atau musik yang gotik seperti itu. Lalu ada lagi satu buah pot yang dia menggunakan musik klasik. Ternyata pertumbuhan dari tanamannya itu cukup berbeda, cukup signifikan perbedaannya, Bu. Ternyata pertumbuhan yang baik itu terjadi pada pot B yang mendapatkan rangsangan atau pesan dengan lagu yang klasik. Nah, sesuai dengan apa yang di sini saya mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, kalau misalkan kita mau mengambil hikmah dari ayat ini, Bu, berdasarkan penelitian yang tadi secara komunikasi, ternyata komunikator yang baik, komunikator yang efektif, komunikator yang memang secara proses komunikasinya baik, itu bisa merubah communicate atau receiver dari sisi perilaku dan juga dari sisi karakter. Sehingga apa yang mau kita rubah ke anak didik kita atau misalkan anak-anak kita, itu tergantung daripada proses komunikasinya kita sendiri dengan mereka. Bagaimana kita mempersiapkan pesan, bagaimana juga kita cara mempersiapkan bagaimana pesan itu tersampaikan. Ini karakter anak. Nah, seperti yang tadi, Bu, tujuan dari komunikasi efektif untuk pendidik itu adalah sebagai bagian dari proses mendidik, mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Kalau misalkan air dan tumbuhan saja bisa kita bentuk, itu dalam artian benda bukan benda sosial, air itu benda mati, tumbuhan itu makhluk hidup, tapi bukan merupakan benda sosial, apalagi dengan kita berhadapan dengan benda sosial. Tentu saja prosesnya akan lebih gampang seharusnya ketika kita berhadapan dengan makhluk sosial. Nah, kenapa komunikasi ini menjadi bagian penting dari proses pendidikan, Ibu Bapak sekalian? Karena memang secara lingkungan itu sudah terjadi perubahan sikap, perubahan nilai. Ini di sini ada dua buah gambar, ada perbedaan dulu kita yang pernah muda, kita yang pernah menjadi anak-anak atau generasi SPP, kita generasi BP3. Dulu hal ini sebetulnya sering kita perbincangkan juga di kalangan pendidik, diungkapkan bahwa ternyata kebarokahan pendidikan kita itu sekarang sudah hilang.
anak-anak yang sekarang itu ketika bertemu dengan sosok pendidik, kalau dulu jangankan bertemu bertatap muka langsung, baru dengar langkah sepatunya saja kita udah dalam tanda kutip kita sudah ketakutan. Tapi kalau anak-anak sekarang bertatap muka saja, kalau anak-anak sekarang kita ketemu di pasar juga belum tentu mereka menyapa kita. Apakah memang ini terjadi karena faktor lingkungannya, ataukah memang kemampuan kita dalam mengkomunikasikan pendidikan itu yang berbeda? Ataukah kebarokahannya itu memang sudah hilang, dicabut sedikit demi sedikit? Itu pertanyaan buat saya sendiri sebetulnya, dan buat Ibu Bapak juga sekalian. Ketika tahun 1960 ini ada sebuah ilustrasi, ketika anak mendapatkan nilai kecil atau nilai di bawah standar, orang tua yang memarahi anak. Tapi kalau kondisi yang sekarang, itu anaknya sama orang tua yang datang ke kita, mempertanyakan kenapa anak kita dikasih nilai kecil. Gitu. Sebetulnya ini kita akan kembalikan lagi permasalahan ini kepada diri kita. Apakah kita selaku pendidik, selaku komunikator pendidik, apakah memang kita kurang berkomunikasi efektif dengan pihak anak, juga kurang berkomunikasi efektif dengan pihak orang tua. Sebetulnya itu pertanyaan aplikasinya nanti akan seperti itu. Nah, di sini Ibu ada beberapa tips, katakanlah tips, untuk supaya kita bisa efektif dalam komunikasi. Ini bisa kita manfaatkan di dalam rumah tangga kita dengan anak kita, ataupun bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pertama, dibutuhkan komunikasi yang dinamis, tidak statik, dalam artian dua arah komunikasinya. Lalu juga pesan itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Ada konsistensi, dan itu disampaikan berulang terus. Ada teladan positif, ini yang paling utama Bu, ada teladan positif dari kita. Lalu juga ada reward, atau reward itu sebetulnya sederhana, bisa disampaikan melalui pujian, karena anak-anak sekarang itu mempunyai karakter dan lingkungan yang berbeda. Lalu juga kita ajak anak untuk berpikir ke depan, selalu melibatkan anak. Ada sabarnya juga Bu dalam proses komunikasi itu. Kita memberikan eksplanasi penjelasan realistis, tentunya sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisional. Pesan itu disampaikan, lalu adanya rasa kebersamaan antara kita selaku komunikator dengan komunikati. Nah, ini adalah beberapa penghambat komunikasi kenapa tidak bisa efektif terhadap anak kita. Pertama, ketika kita sudah mulai menyalahkan anak, maka pesan itu tidak akan gampang diterap oleh anak. Ketika sesuatu berawal dari sebuah kesalahan, itu pesan biasanya susah untuk diterima. Lalu, ketika pesan itu mengandung unsur ancaman, kemudian pesan disampaikan dengan cara perintah atau menggunakan kata perintah. Jangan, cepat, misalkan tidak boleh, ini masuk unsurnya ke sini. Saya yakin Ibu Uul dengan Ibu ini seperti yang hadir di sini pernah, ya saya yakin lebih tahu ini di sini bagaimana cara berkomunikasi dengan anak pendidikan usia dini. Bad labeling Bu, di sini misalkan bad labeling itu kita menghindari kata-kata yang memang negatif. Maaf, ini saya hanya mencontohkan, misalkan kita melabeli si anak dengan si bodoh, dengan si nakal, atau dengan sifat-sifat yang jelek lainnya. Kita menghindari ini Bu. Lalu di sini ada juga ketidakjujuran, karena kita berbohong. Pesan itu disampaikan dengan cara yang bohong. Ketika anak juga bertanya juga kita menjawab bohong. Ketika itu menemukan jawabannya sendiri, ternyata kita dinilainya sebagai seorang yang tidak jujur, akan sulit kembali Ibu Bapak kita untuk mendapatkan kepercayaan mereka.
Dan yang terakhir ini adalah comparing. Comparing itu kita senantiasa membanding-bandingkan secara komunikasi antara satu anak dengan anak yang lainnya. Saya yakin ibu bapak dulu ketika masih tinggal dengan orang tua, comparing ini adalah sesuatu yang paling sangat tidak kita inginkan. Jangankan dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan adik kita, dengan saudara kita, dengan kakak kita pun biasanya kalau orang Sunda bilang sok nyelekit karena hati. Orang dibandingkan dengan anak lain, kakaknya gitu, atau adiknya gitu ya Pak ya? Ya, atau adiknya, karena secara karakter yang tadi itu juga Bu, karena secara karakter kita sudah punya perbedaan, perbandingan, kita sudah berbeda secara karakter, kita sudah berbeda secara kemampuan, kita juga sudah berbeda secara bakat. Nah, ini salah satunya faktor penentu keberhasilan komunikasi efektif pada anak. Mungkin ini dan mungkin ini juga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Irma ya kalau tidak salah. Ibu Ima, iya Pak. Ya, Ibu Ima. Ibu Ima Pak. Dari sisi audiensi, apa saja yang harus kita ketahui? Pertama, dari sisi pengetahuan audiensi kita juga harus tahu Ibu sebatas mana pengetahuan mereka. Lalu dari sisi pengalaman pun tentunya ketika kita berhadapan dengan kaum ibu itu akan berbeda ketika kita berhadapan dengan kaum bapak. Lalu dari segi intelijensi, ini bukan dalam artian saya bermaksud untuk mengklasifikasikan yang pintar, yang cerdas atau yang tidak pintar dengan tidak cerdas, bukan seperti itu maksudnya Bu. Tapi ini intelijensi lebih kepada kalau misalkan Bloomer itu ada 8 intelijensi misalkan. Jadi kalau misalkan audiensinya ternyata tingkat kelompok intelijensinya lebih kepada intelijensi bahasa, berarti itu yang kita kembangkan. Tapi kalau misalkan intelijensi dari audiensi kita itu ternyata lebih berkembang kepada arah seni, ya mungkin pesan itu bisa kita sampaikan dengan cara kita bernyanyi, atau misalkan dengan cara pemutaran musik atau seperti apa. Kepribadian audiensi tentunya, lalu juga budaya di sini, karena budaya itu satu sama lain berbeda, termasuk dalam pemanaan juga. Misalkan contoh Bu, ketika dari komunikasi warna putih bagi orang Indonesia itu diartikan sebagai sesuatu yang suci. Tapi kalau misalkan untuk orang Brazil, ternyata warna putih itu diidentikan dengan kematian. Nah, sehingga tadi pertanyaan Bu Irma, ketika Ibu akan berhadapan dengan audiensinya yang kebanyakan warga negara Indonesia, Ibu Irma bisa menggunakan baju putih. Tapi ketika Bu Irma ternyata audiensinya itu orang-orang Brazil misalkan, kebanyakan dari kultur latar belakangnya orang-orang Brazil, pemakaian baju putih itu tolong dihindari. Nah, seperti itu. Lalu secara biologis juga ini secara biologis dalam artian sisi ragawinya atau enggak misalkan sisi gendernya Bu secara biologis itu. Nah, misal ini saya ambil salah satu contoh dari sisi biologis itu perbedaan antara perempuan dengan kaum Hawa dengan kaum Adam. Dari sisi dari sisi otak saja Bu, antara perempuan dengan laki-laki itu ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang laki-laki ini lebih sederhana. Makanya yang pihak laki-laki itu dia akan lebih terkonsentrasi mudah kepada satu hal. Kaum Adam itu akan lebih mudah fokus pada satu hal. Tapi ternyata untuk yang kaum ibu atau perempuan, itu dia bisa fokus kepada dua hal atau bahkan lebih hal yang berbeda. Makanya kita tidak aneh kalau misalkan ibu-ibu itu bisa masak sambil gendong anak dan juga ingat ke mesin cuci. Karena memang secara anatomi otaknya, secara biologis, kaum ibu itu memang dibekalinya
fitrahnya seperti ini. Tapi kaum ibu itu akan susah untuk konsentrasi pada satu hal. Makanya kita kaum hadam itu suka kesel kadang-kadang kalau misalkan kita lagi berkendara, baik menggunakan motor atau misalkan menggunakan mobil, dan di depan kita ada ibu-ibu yang menggunakan motor, sen ke kiri, beloknya kanan. Kenapa? Karena memang ibu-ibu kaum Hawa itu secara biologis, anatomi otaknya itu, dia bisa konsentrasi. Ini bukan kelemahan, sebetulnya kelebihan, Bu. Bukan kelemahan, ini kelebihan. Karena ketika berkendara itu, si ibu-ibu atau kaum wanita itu, fokusnya itu bisa kemana-mana. Bisa kebutuhan di sekolah, bisa kebutuhan di rumah, juga bisa ingat kemana. Itu. Ya, saya kira cukup, Bu. Terima kasih. Ya, sebentar Pak Irfan. Saya cek dulu kebetulan belum ada yang bertanya lagi, Pak. Ini saya yang bertanya, audiens ini partisipan atau peserta materi yang sedang Pak Irfan ini sepertinya sudah pada paham atau komunikasi efektif itu seperti apa ya. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan oleh para partisipan. Kalau gitu saya aja deh Pak yang bertanya, boleh ya Pak ya? Saya mau bertanya ini Pak Irfan. Tadi kan tidak boleh membanding-bandingkan anak yang satu satunya ya dengan yang lainnya atau kakak beradik. Ya Bu. Pada kenyataan Pak, ya terdengar jelas kan Pak suara saya Pak? Jelas. Ya, pada kenyataannya Pak, ketika kita di lapangan, ketika kita pada kehidupan sehari-hari, biasanya ada anak yang sering melihat anak tetangganya itu sering dibanding-bandingkan. Jadi selalu ingin kalau anak yang satu dibelikan, anak yang kedua kenapa aku tidak dibelikan. Nah, itu gimana cara kita menyikapinya Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, sebetulnya pertanyaan itu lebih ke arah psikologis ya Bu ya, ke arah psikolog yang mungkin yang bisa lebih tepat menjawabnya. Tapi karena kita berhubung sedang membahas masalah komunikasi, saya akan berusaha jawab dari sisi komunikasi. Yang pertama, Bu Ul. Halo Bu Ul. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya, suara Bu Ulnya putus-putus. Sepertinya ini sinyalnya kurang bagus Pak. Ya, gimana Pak? Bisa jelas belum Pak suara saya? Ya. Halo Bu Ulfa, ada yang bisa saya bantu? Iya. Suaranya kenapa? Iya Pak Irfan. Halo Pak. Iya, ini sepertinya sinyalnya. Putus. Sinyalnya ini Pak, sepertinya sebentar Pak. Ini kebetulan di saya lagi hujan besar, jadi sinyalnya agak-agak kayaknya kedinginan gitu ya. Iya. Itu Pak, tadi pertanyaan saya gimana Pak? Bagaimana cara kita menyikapi agar anak tidak sampai ada kecemburuan sosial atau merasa dibanding-bandingkan, Pak? Ya. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi anak
yang merasa dibanding-bandingkan gitu Bu ya? Iya Pak. Bagaimana solusinya Pak? Ya Bu, ya. Pertama Bu, selaku komunikator tentunya kita harus menyadari. Jadi kunci dari komunikasi efektif itu sebetulnya dari komunikatornya itu sendiri Bu. Jadi ketika kita bisa mengolah pesan, ketika kita bisa mengolah pesan dengan baik, tanpa harus misalkan kita ada unsur perbandingan dalam pesannya itu sendiri. Dan si anak itu bisa memahami pesan kita itu tanpa proses membandingkan anak. Kenapa? Karena Bu, ketika kita membandingkan anak, sebetulnya secara tidak sadar proses bad labeling dan treating itu juga blaming itu sudah terjadi. Kita menyalahkan anak, di sana juga pesan itu ada unsur ancamannya juga. Nanti kesan yang ditangkap oleh seorang anak itu akhirnya terjadilah proses bad labeling di mana si anak itu nantinya ada istilahnya self esteem itu merasa rendah diri. Nah inilah Bu yang harus kita hindari. Kenapa comparing ini sangat menjadi penghambat dari komunikasi. Ketika si anak sudah merasa disalahkan, ketika sudah si anak merasa terancam oleh pesan kita, ketika si anak sudah merasa self esteem karena dari pesan kita itu, dan akhirnya si anak merasa dibanding-bandingkan, kesananya si anak itu tidak akan pernah menjadi good listener, tidak akan pernah menjadi penyimak yang baik. Ketika si anak sudah tidak menjadi penyimak yang baik, maka pesan-pesan yang akan kita sampaikan, meskipun pesan itu unsurnya baik, itu tidak akan bisa diterima dengan baik oleh mereka. Bu Ulfa? Iya. Punten, Iya Pak. takutnya antara pertanyaan dengan jawaban tidak terlalu nyambung karena tadi pertanyaan Bu Ulfa tertangkap oleh sayanya putus-putus Bu. Tapi mudah-mudahan gitu. perusahaan bisa menjawab ya. Iya Pak. Sudah supaya bisa terima dan paham. Jadi memang betul Pak, tidak boleh kalau kita sudah membanding-bandingkan anak itu jadi berpengaruh juga ke anaknya sendiri. Komunikasi yang baik itu memang harus diterapkan dari mulai anak kita sendiri Pak. Ya, baik Ibu, Bapak, semuanya, para partisipan, materi untuk komunikasi efektif untuk pendidik ini sebetulnya sangat luas sekali ya Pak Irfan ya. Kalau secara mungkin teori ya Bu. Ya, secara teori sangat luas sekali. Namun karena keterbatasan waktu kita juga, ini sih masih ada waktu 10 menit lagi kita mengakhiri. Iya, 10 menit lagi Pak. 10 menit lagi. Dan ini juga silakan bagi peserta yang baru bergabung dan belum mengisi absensi, silahkan segera diisi absensinya. Kemudian barangkali Pak Irfan ada menyimpulkan atau ada pesan yang akan disampaikan ke partisipan, khususnya ini kalau saya lihat sih partisipannya ini banyak yang bergabung dari guru-guru PAUD ya. Tadi seperti Ibu Ima itu mungkin juga berbicara di bagian juga masih terkadang saya juga masih gugup Pak. Gitu. Jadi silakan Pak Irfan barangkali atau Ibu Bapak partisipan yang sudah hadir di room meeting ini dan yang akan bertanya secara langsung atau lewat chat,
Silakan, masih ada waktu sambil Pak Irfan mungkin nanti menyimpulkan ya dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Iya, Atau kalau ya, Bu. iya Bu Jaja. Ya, mohon maaf Ya. memotong. Untuk Pak Irfan, mungkin kita kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, dicukupkan dulu dengan memberikan kesimpulan atau Bu Jaja, punten suara ibunya putus-putus. oh iya ya, putus-putus ya. Ya mohon maaf, saya mendekati layar nih sekarang. Untuk Pak Irfan mungkin Iya, iya Bu. sudah Tapi dicukupkan udah dulu. sekarang udah. Ya, dicukupkan dulu mungkin ya, Bu. Mohon maaf. Ya. Karena saya ingin Iya, mengingatkan tim Bu Uul, Pak Irfan dan Bu Heni akan tampil jam 8:30. Ya. Jadi kalau misalkan Oh Anda iya. tidak prepare dari 5 menit sebelumnya, kasihan nanti terburu-buru juga. Mangga silakan Pak Irfan untuk memberikan kesimpulan. Ya, mangga silakan Pak Irfan untuk menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan tadi Pak. Ya, Ibu Bapak sekalian, dengan keterbatasan waktu kita penyampaian materi ini, saya hanya mengajak seperti ini aja, Bu. Komunikator yang baik itu sebetulnya kita bagi umat Islam itu sudah punya sosok yang sangat ideal. Bahkan dunia pun mengakui hal itu. Ketika ada keterangan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu Rasulullah berkomunikasi tidak hanya lewat lisan, tidak hanya lewat skill pendengaran dan segala macam, tapi beliau berkomunikasi itu dengan cara sorry. Rasulullah itu mengajarkan kita dalam hadis-hadisnya itu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua. Dalam Al-Quran itu tidak boleh kata uf atau itu bagian dari komunikasi yang baik juga tentunya. Bagaimana beliau berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana beliau berkomunikasi dengan anak, bagaimana beliau berkomunikasi dengan para sahabat, dan yang paling sering dibahas juga kalau misalkan ada ajaban atau muludan, sering sekali dibahas bagaimana beliau berkomunikasi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan itu ada sebuah ilmu namanya komunikasi transendental. Komunikasi transendental itu adalah komunikasi yang divine, komunikasi yang memang sudah mengarah kepada sesuatu yang ilahi. Ibu Bapak sekalian bisa mendalami komunikasi transendental itu sebagai cara menjadi komunikator yang baik dan efektif itu tentunya dengan kita mensori toladani dari pada Nabi Muhammad SAW. Sekian mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua, kepada Ibu Ul selalu moderator, kepada Ibu Jaja juga selalu host, dan kepada Ibu Bapak sekalian yang turut hadir dalam VCT kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf dari segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak Irfan. Demikian pemaparan materi komunikasi efektif untuk tenaga pendidik yang telah dipaparkan tadi, yang sudah kita dengarkan semua. Mungkin saya sedikit menyimpulkan saja. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dan yang mendengarkannya itu ingin mendengarkan dengan baik, berarti kita juga menyampaikannya harus dengan berbagai macam cara agar apa yang kita sampaikan itu lebih menarik, gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Irfan selaku presenter, Ibu Jaja selaku host, kemudian semua partisipan yang sudah hadir dan yang sudah bertanya. Mudah-mudahan materi yang kita dengarkan tadi banyak manfaatnya yang bisa kita terapkan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan Bapak yang sudah hadir.
selamat malam, sampai jumpa kembali, dan selanjutnya saya serahkan ke Ibu Deni. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima kembali bolanya dari Ibu Uul selaku moderator. Ibu Bapak, terima kasih masih setia bersama kami di room paparan materi bersama Bapak Irfan Fernandi dengan materi berjudul komunikasi efektif untuk tenaga pendidik. Semoga apa yang barusan dipaparkan oleh Pak Irfan ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Banyak sekali ya Pak Irfan, terima kasih. Tadi kita belajar menjadi listening listener mungkin ya, pendengar yang baik. Ya, Pendengar yang baik. betul. Listener. Listener. Iya, listener. Bukan listener. Listener Ya, listener yang baik dari paparan Pak Irfan yang sangat-sangat lengkap sekali. Terima kasih banyak untuk Pak Irfan dan Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf baik dari sinyalnya, dari roomnya yang tadi sempat loss ya di saya koneksinya. Tadi saya sempat kaget loss koneksi. Alhamdulillah kembali bisa masuk tanpa ada masalah. Terima kasih banyak kepada Ibu PJ Wilayah, Ibu Hajah Luki Lestari, dan sepertinya beliau sudah live duluan karena mungkin ada room lain yang mesti dihadiri. Tadi sudah banyak masukannya dan semoga untuk tim berikutnya yang akan tampil, petugas berikutnya yang akan tampil itu menjadi koreksi sebelum melaksanakan penugasan ini. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih kepada Ibu Siti Nuryani, instruktur kita, dan Ibu Bapak instruktur lainnya yang berkenan hadir di room ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Iya. Iya. Ibu Jaja mau titip sekarang lanjut materi saya mungkin ya. Iya, tapi di room Pak Irfan ya. Bukan di sini. Iya, di room Pak Irfan. Iya, memberitahukan untuk yang lainnya silakan lanjut ke room Pak Irfan, di-share lagi di grup besar. Kami tutup untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semuanya. Aplaus untuk Pak Uul. Bu Uul, Pak Irfan sudah ya ngemplong. Ya. Orang Jatiluhur terus saya nomor nggak tahu duka mau tak karena corona, duka karena harus di ini benar nggak ini di Bayu Asih pada teh pada wadul karena teh karena jemput ayah nomor di corona kembang kuning. Ya, bagi peserta atau ibu bapak yang akan live dari grup ini, dari room ini, dipersilahkan. Jangan lupa sendalnya dipakai.
Bu Ul mau live sebenarnya dipakai ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya, di vikon-vikon berikutnya. Ibu Bapak tetap semangat. Ini Bu Sri Siswati share konten apa nih? Menampilkan apa ini Bu? Ya, Bapak Ibu barangkali akan mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ulfah sebagai presenter, kemudian Pak Irfan sebagai host di room satunya lagi. Di sini akan saya tutup, akan di close. Silahkan berganti room ya.